Komentar mengejutkan dilontarkan Jorge Lorenzo yang menyebut MotoGP sekarang sangat membosankan dibanding era Valentino Rossi. Sementara itu, bos Aprilia akhirnya buka suara terkait Fabio Quartararo yang akan menjadi pembalapnya musim depan. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo membandingkan generasinya dengan generasi saat ini dalam hal bakat dan kepribadian. Lorenzo yakin para penggemar MotoGP masih ingin melihat persaingan antar pembalap, tetapi hanya jika itu terjadi secara alami. MotoGP hari ini mungkin menampilkan balapan yang intens, tetapi tidak memiliki hubungan yang berapi-api antara pembalap seperti yang dialami Lorenzo dengan Valentino Rossi dan kawan-kawan. Saya pembela yang hebat terhadap persaingan ini, kata Lorenzo kepada Mundo Deportivo dilansir dari Crash. Duel-duel ini membuat penonton menginginkan lebih dan ingin melihat balapan sepanjang akhir pekan. Tutur pemegang 2 gelar juara dunia MotoGP itu. Itu terjadi kepada saya dengan Valentino Rossi, dengan Marc Marquez, dengan Dani Pedrosa. Orang-orang tidak ingin melihat para pembalap saling membenci, tetapi mereka ingin melihat persaingan yang sangat kuat. Namun, hal itu harus muncul secara alami. Para pembalap harus mengikuti kepribadian dan cara hidup mereka, ujar Lorenzo. Jadi, jika hal ini tidak berhasil bagi para pembalap saat ini, hal itu juga tidak akan berhasil bagi mereka, imbuhnya. Perseteruan Lorenzo dengan Rossi pun diwarnai dengan hadirnya tembok pembatas garasi Yamaha yang mereka tinggali bersama. Namun, generasi mereka telah digantikan dan CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, yakin hasil panen saat ini adalah yang terbaik. Olahraga ini berkembang dan terdapat lebih banyak teknologi sehingga pembalap semakin siap secara fisik. Itu benar, ucap pria 36 tahun itu. Dalam hal bakat, ambisi, atau keinginan untuk menjadi pembunuh yang kami miliki, kecuali Marc Marquez atau Pedro Acosta, yang memang memiliki naluri untuk selalu ingin menang. Pembalap saat ini mungkin tidak memilikinya. Pada level yang sama, ini adalah grid dengan motor terbaik dan paling banyak menang dalam sejarah, ujar Lorenzo. Dari segi bakat, kepribadian, dan ambisi, menurut saya tidak. Kami adalah generasi yang sangat-sangat kuat. Rookie Pedro Acosta telah memberikan pengaruh di MotoGP, menegaskan saya di sini bukan untuk mencari teman. Lorenzo mengatakan tentang remaja tersebut. Dia adalah pembalap muda, berbakat dan ambisius, seorang pembunuh. Dia lapar, ia sendiri percaya bahwa dirinya pantas menang dan ingin menjadi yang terbaik. Inilah perbedaan antara juara dan pembalap hebat, tutur Lorenzo. Lorenzo menilai bagaimana pertarungan kejuaraan musim ini akan berlangsung. Saya mengharapkan Ducati yang sangat kuat dengan 4 fantastis, Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. KTM-nya sangat bagus. Ini adalah sepeda motor yang sangat gugup tetapi sangat lincah. Brad Binder akan berada di sana. Tentu saja kita akan lihat apakah dia mengendalikan sarafnya dan tidak membuat kesalahan yang membuatnya kehilangan poin. Pedro Acosta, cepat atau lambat, akan tiba. Juga Alex Espargaro bersama Aprilia. Saya melihatnya sangat solid dan seperti yang dia katakan, motornya bekerja dengan sangat baik, ucap Lorenzo. Mari kita lihat apakah Alex baik-baik saja sepanjang kejuaraan tanpa melakukan kesalahan yang pasti membuatnya kehilangan gelar pada 2022, tutup Lorenzo. CEO Aprilia, Massimo Rivola, tanggapi rumor kedekatan dan kemungkinan menggait Fabio Quartararo pada MotoGP 2025. Walau kompetisi MotoGP 2024 baru bergulir 2 seri balapan, panasnya bursa transfer pembalap sudah terasa di kuartal pertama musim ini. Satu sosok pembalap yang mulai paling banyak digunjingkan adalah Fabio Quartararo. Juara dunia 2021 itu lekat dengan rumor tentang kemungkinan segera hengkang dari Monster Energy Yamaha, tim yang sedang ia bela saat ini. Munculnya rumor tersebut tidak lepas dari hasil minor pabrikan Iwata yang tak mampu menyediakan motor kompetitif untuk El Diablo. Yamaha benar-benar hancur lebur pada musim lalu. Kalah telak dari Ducati yang makin hebat mengembangkan Desmosedici GP mereka. Tim raksasa asal Jepang itu juga menorehkan ulangan catatan buruk dengan tak mampu menjuarai satupun gelar di kelas Premier pada tahun 2023. Sebuah sejarah kelam yang mirip terjadi pada mereka pada 2003 silam. Walau musim ini sudah berupaya mendatangkan sosok-sosok berbau Eropa, di antaranya sejumlah mantan insinyur Ducati hingga budaya kerja mereka yang lebih luas. Tampaknya hal itu belum cukup membantu Quartararo bertahan, sebab hasil nyata perubahan Yamaha masih sama sekali belum terlihat.
Karena itu opsi meninggalkan Yamaha pun jadi solusi tercepat Quartararo jika ingin kembali tampil kompetitif. Dan satu-satunya tempat yang masih membuka lowongan untuk posisi dia adalah di Aprilia. Ducati dan KTM sudah penuh. Di Honda, jangan ditanya, nasibnya sama-sama miris dengan Yamaha. Ada rumor muncul bahwa Quartararo sudah melakukan perbincangan dengan Massimo Rivola selaku CEO Aprilia. Tetapi detailnya tak pernah bocor ke permukaan. Rivola sendiri akhirnya menanggapi rumor-rumor tersebut setelah sepekan lebih terus-menerus jadi bahan perbincangan. Kami sangat mengapresiasi keempat pembalap kami saat ini, kata Rivola dikutip Paddock GP. Namun, kami tetap siaga, tandasnya. Rivola tampak berusaha berhati-hati dalam menanggapi rumor merapatnya Quartararo ke pabrikan Noale itu. Alih-alih membicarakan pembalap asal Prancis, Rivola menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah memperbaiki kekurangan motor RSGP Aprilia. Tujuan utama kami tetap memperbaiki motor kami dengan mesin yang lebih kompetitif. Kami akan memperkuat posisi kami di pasar bursa MotoGP, ucap pria asal Italia itu. Pria yang pernah berkecimpung di dunia F1 itu juga menegaskan bahwa saat ini Aprilia masih nyaman dengan tatanan 4 pembalap yang dimiliki. Alex Espargaro dan Maverick Vinales di tim utama, serta Raul Fernandez dan Miguel Oliveira di tim satelit Aprilia. Saya pikir kami akan membutuhkan waktu, kami tidak terburu-buru. Saya tidak terobsesi untuk memilih pembalap, saya lebih terobsesi untuk memiliki motor yang lebih baik, tegas Rivola. Sebelumnya, pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengaku bicara dengan semua tim MotoGP soal kans kolaborasi pada 2025. Seperti yang diketahui, Yamaha saat ini sedang sulit tampil kompetitif dan kontrak kedua belah pihak akan habis akhir musim nanti. Quartararo mulai mengendarai Yamaha sejak musim debutnya di MotoGP pada 2019 dan membela Monster Energy Yamaha sejak 2021. Usai menjadi juara dunia 2021, ia menjadi runner-up pada 2022. Namun, Yamaha justru loyo pada 2023, bahkan puasa kemenangan. El Diablo sendiri sudah berkali-kali menjatuhkan ultimatum kepada Yamaha soal kanesnya hengkang jika performa YZR-M1 tak kunjung membaik. Belakangan ini, ia bahkan santer dikabarkan sudah bernegosiasi dengan CBO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Quartararo mengaku tak hanya bicara dengan satu pihak. Kami bicara dengan semua orang soal masa depan saya. Saya rasa memang menarik untuk dilakukan, ungkap juara dunia MotoGP 2021. Saya akan segera mengambil jalan sendiri untuk masa depan. Saya tidak bilang keputusan akan diambil dalam waktu dekat, tetapi saya tak akan menunggu lama, lanjut pembalap asal Prancis ini. Quartararo juga menyatakan bahwa besaran gaji takkan jadi faktor dalam penentuan masa depannya. Uang memang faktor penting bagi semua orang. Namun, saya menginginkan proyek yang saya suka dan membantu saya untuk meraih hasil-hasil yang saya mau, tutupnya.